Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat menarik, masih berhubungan dengan firman Tuhan minggu lalu, saudara sekalian. Nah, bagi saudara yang ingin tahu minggu lalu firman Tuhan tentang apa, silakan saudara bisa mengunjungi channel saya, di channel yang sama di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, firman Tuhan berjudul Tanggalkan Kasutmu. Tanggalkan kasutmu, sebab tanah di tempat engkau berdiri, tanah yang kudus. Sehingga kalau saya boleh singkat, judul firman Tuhan bukan hanya tanggalkan kasutmu, tempat di mana kamu berdiri kudus, saya singkat dengan holy ground atau holy land. Ya. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali melihat channel saya ini, yang pertama kali silahkan saudara langsung mensubscribe, supaya setiap kali saya upload firman Tuhan melalui video ini, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Ya, saudara jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Ya. Nah, bagi saudara yang diberkati, saudara bisa kasih komen atau like, dan jangan lupa saudara sekalian bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Saudara sudah mengambil bagian dalam pelayanan menyebarkan firman Tuhan. Sebab di era komputer yang canggih, ya, di era komunikasi internet, di mana ada YouTube, saudara sekalian, kita bisa menyampaikan atau membagikan firman Tuhan, sharing kepada mereka yang membutuhkan. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan begini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Nah, Yitro ini imam di Midian, mertua Musa. Ya, Musa tinggal bersama dengan Yitro mertuanya selama 40 tahun. Nah, ini mendekati tahun umurnya ke 80. Jadi usia 40 dia meninggalkan Mesir, kemudian sampai di padang Midian. Nah, ini periode kedua kehidupan Musa. Apa yang terjadi? Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, minggu lalu saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Burn but not burn out. Nah, ayat dasarnya adalah ini. Keluaran 3 ayat 2. Nah, perhatikan ayat 3 saudara sekalian. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya, biasanya kalau semak duri terbakar, dia hangus, lenyap, habis ya, jadi arang, debu. Ya. Tapi ini kok tidak terbakar, ya, terbakar tapi tidak hangus, habis ya, hanya menyala. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, perhatikan, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Kalau saya perhatikan ya, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, padahal di ayat 2 sebelumnya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu. Berarti malaikat Tuhan ini adalah Allah sendiri, mewakili Allah. Makanya para ahli teologi mengatakan malaikat Tuhan ini adalah ya Theophany atau Kristofani, Kristus sebelum berinkarnasi di Perjanjian Baru. Nah, dikatakan begini saudara-saudara ya. Bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ya, jelas ya. Lalu ia berfirman, perhatikan, berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, kalimat terakhir ini yang menjadi dasar perenungan kita pada kesempatan kali ini, yang berjudul Holy Ground atau Holy Land. Ya, kita sering mendengar Holy Land. Ya, Holy Land, tanah suci. Ya. Kita berpikir kalau orang Kristen punya tanah suci, yaitu di Yerusalem. Ya, yang kita harus kunjungi. Nah, tidak saudara sekalian. Bagi saudara yang belum berkesempatan mengunjungi Yerusalem, jangan berkecil hati. Sebab tanah suci kita bukan di Yerusalem. Di mana Pak? Nah, perhatikan. Jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Nah, itu menunjukkan simbol atau pengertian bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang, kita menghormatinya, jangan terlalu dekat dan juga menanggalkan kasut. Ya, itu menandakan kita menghormati orang yang kita temui. Ya. Nah, perhatikan, sebab di sini dikatakan sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Gunung Horeb itu bukan berarti tanah yang sakral. Ya. Bukan tanah yang keramat yang harus dihormati, disucikan. Bukan. Yang membuat tempat di mana Musa berdiri itu kudus karena kehadiran Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Yang membuat tempat di mana Musa berdiri itu karena kehadiran Allah. Itu tempat suci atau tempat kudus. Ya. Nah, apa maknanya buat kita, ya, umat Perjanjian Baru? Maknanya pertemuan Musa atau pengalaman Musa ketika melihat semak duri di mana ada malaikat Tuhan, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bisa memahami bahwa dimanapun kita berada, itu adalah tanah kudus kita, itu adalah holy ground kita, tanah suci kita, holy land kita. Sebab Allah itu maha hadir,
omnipresent. Ya. Jadi tempat di mana kita ada, ya, itu tanah yang kudus, yang kita harus menghormati kehadiran Tuhan. Di samping itu, kita juga adalah bait sucinya. Ya, kita ini bait suci di mana Roh Allah tinggal dalam diri kita. Jadi kita harus, ya, menghargai, menghormati kehadiran Allah dalam diri kita. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan, Efesus 1 ayat 13, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dimeteraikan, diam di dalam diri kita. Kalau kita mengerti konsep ini, di mana bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan itu ada dalam diri kita, dimanapun kita berada, itu tanah yang kudus, maka kita akan hidup menghormati Tuhan, kita akan hidup takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menanggalkan beban dan dosa. Karena beban dan dosa ini akan merintangi kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa intimasi dengan Tuhan. Beban dan dosa ini akan menghalangi kita, seperti dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1, dikatakan begini, ini tuh penulis perjanjian baru Ibrani ini, surat Ibrani, dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah memiliki iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu akan membawa kita kepada keselamatan kekal atau abadi. Karena tujuan iman yang sesungguhnya adalah keselamatan jiwa kita, di mana kita bisa diperkenankan untuk tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Nah, kalau sekolah pelajari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dan selanjutnya, ya, itu bicara soal, ya, rumah sorgawi atau tanah sorgawi, tanah air sorgawi, di mana orang percaya akan tinggal di situ. Nah, itu tujuan kita di situ. Untuk itulah kita harus menanggalkan beban dan dosa. Dikatakan begitu merintangi kita. Beban itu keterikatan kita terhadap keinginan daging, keterikatan kita dengan dunia ini, dengan segala keindahannya. Itu menjadi beban. Dosa di sini bukan hukuman dosa. Hukuman dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi kodrat dosa yang masih melekat dalam diri kita, yang kita harus tanggalkan. Itulah manusia lama kita. Ya. Alkitab mengatakan, ya, tulisan Paulus di Kolose pasal 3 ayat 9, itu manusia lama kita dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama ini kodrat dosa yang berkelakuan jahat, yang berkelakuan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu dikatakan harus ditanggalkan, harus dilepaskan. Siapa yang melepaskan? Kita. Ya, dengan kuasa Roh Kudus, dengan pertolongannya, kita harus menanggalkan. Sebab kodrat dosa manusia lama ini dengan segala kelakuannya dikatakan itu bisa membinasakan kita. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu atau yang dulu, harus, perhatikan, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama ini, kodrat dosa ini yang kita harus tanggalkan, ya, karena ini bisa membinasakan kita. Orang yang hidup menurut keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, orang yang hidup menurut daging akan binasa. Nah, untuk itulah tugas kita. Ketika kita percaya Yesus, kita menyadari bahwa dimanapun kita berada, itu adalah holy ground kita, tempat yang kudus, di mana Allah hadir. Dan kita harus, ya, menanggalkan beban dan dosa yang bisa merintangi kita untuk mengikuti perlombaan yang diwajibkan, yaitu perlombaan iman. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi dengan kita mengerti konsep bahwa tempat dimanapun kita berada adalah holy ground, ya, itu sebenarnya sama dengan konsep bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, itu sama, saudara sekalian. Jadi ibadah kita ini tidak hanya di ruang gereja, rumah ibadah, di gereja, ya, di ruang doa, tetapi dimanapun kita berada, itulah ruang ibadah kita, di mana kita mempersembahkan tubuh kita menjadi senjata kebenaran untuk hidup berkenan kepadanya. Sebab Tuhan memerintahkan kita untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah, itu dimungkinkan kalau kita menyadari bahwa tempat dimanapun kita berada, itu tanah yang kudus. Nah, orang yang mengerti bahwa dimanapun kita berada adalah tanah yang kudus, dia akan menjaga hidupnya sungguh-sungguh bersih. Jadi tidak ada dia sisakan sedikit pun. Sebab ketika ada keinginan dursila, keinginan berdosa dalam diri kita yang dibiarkan, itu akan menjadi monster yang mengerikan yang bisa membunuh kita. Ya. Pemazmur mengerti bahwa, ya, kalau ada dosa tersembunyi, ya, harus disingkapkan dan harus dibereskan. Ya, sebab ketika ada dosa tersembunyi, hidden sin, yang kita tidak bereskan, yang kita tetap pelihara, itu akan menjadi monster yang mengerikan, yang akan menelan kita habis-habisan. Ya. Saudara-saudara sekalian, di Perjanjian Lama, ya, ada seorang tokoh yang mengerti bahwa Tuhan itu hadir dimanapun dia berada, dan itu menjadi tanah yang kudus. Siapakah dia? Yusuf. Yusuf ini dijual oleh kakaknya sampai ke Mesir. Nah, di Mesir dia jadi budak. Di Mesir dia jadi budak kepala pengawal, yaitu Potifar.
Nah, di rumah Potifar ini, saudara, ya istri Potifar itu menggodanya untuk mengajaknya bersetubuh. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Ini menarik. Di Kejadian pasal 39, ya, Alkitab mengatakan Yusuf itu dibujuk berkali-kali, berhari-hari, saudara sekalian. Ya. Tetapi yang luar biasa, ya, Yusuf itu tidak bergeming, artinya tidak meladeni. Padahal situasinya sangat memungkinkan bagi seorang anak muda, ya, yang pada saat itu sendirian di rumah, hanya istri Potifar. Itu bisa, saudara. Tetapi Yusuf tidak melakukannya. Kenapa? Coba kita lihat Kejadian pasal 39, kita mulai ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Jadi yang memandang dengan birahi itu justru wanita ini, ya, istri Potifar ini. Dan perlu saudara ketahui, ya, pada zaman itu bisa dipastikan bahwa istri pejabat, apalagi sebagai pengawal raja, itu pasti pejabat tinggi, mempunyai istri yang cantik. Kenapa? Setiap ada kegiatan, upacara, atau acara apapun, pesta, biasanya istri pejabat itu ikut serta. Ya, bukan hanya mendampingi, tetapi untuk dipamerkan kecantikannya. Ya, misalnya ketika pada zaman, kalau saudara baca kitab Ester, itu Raja Ahasiweros itu memamerkan kecantikan Ratu Wasti, yang memang cantik luar biasa. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Lalu katanya, kata istri Potifar, marilah tidur dengan aku. Nah, ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepadanya, kepada istri tuannya itu. Jadi menolak dan berkata, perhatikan perkataannya. Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Jadi saat itu, Yusuf itu punya kekuasaan yang besar di rumah itu. Ya, karena sudah diberikan kekuasaan. Tetapi dia tahu batas-batasnya. Ya. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Nah, kalimat yang berikutnya perhatikan. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lihat, orang yang menyadari bahwa dimanapun dia berada itu adalah tempat yang kudus, tempat yang suci. Ya. Dia akan menghargai Tuhan dan dia tidak akan berbuat dosa. Ini luar biasa, saudara sekalian. Yusuf ini begitu memahami, ya, kebenaran firman Tuhan, bahwa dimanapun dia berada itu tempat yang kudus. Sehingga tidak ada celah sedikit pun, ya, dia berbuat dosa. Karena dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Ya, dosa perzinahan itu, ya, percabulan itu kejahatan yang besar bagi Yusuf dan berbuat dosa terhadap Allah. Nah, ayat 10 terakhir dikatakan begini, walaupun, lihat, jadi meskipun Yusuf sudah mengatakan seperti itu, ya, ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, tetap dibujuk. Karena walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini luar biasa, saudara sekalian. Ya, makanya biar kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa holy ground adalah tempat di mana kita ada. Ya. Tuhan hadir. Itulah tanah suci kita. Sehingga kita menjaga hidup kita bersih di hadapannya. Kita menjaga tubuh kita, menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita. Tidak ada benci, kepahitan, dendam, apapun. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada dimanapun. Dan ini membuat kita, memagari kita untuk hidup selalu berkenan kepada Bapa di sorga. Seperti Yesus, putra tunggalnya. Setiap saat dia hanya mau melakukan kehendak Bapanya. Karena dia pun menyadari bahwa dia diutus, ya, menjadi utusan Bapa. Untuk apa? Menjadi anak domba yang disembelih untuk menyelamatkan dosa manusia. Anak domba yang tidak bernoda, tidak bercacat. Saudara-saudara sekalian, biar firman Tuhan ini boleh memberikan inspirasi buat kita untuk kita bisa hidup berkenan kepadanya. Karena tanah di mana kita ada adalah tanah yang kudus. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.